Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fathiatul Humairah dari kelas 11/6 Sains 1. Saya akan mempresentasikan tugas biologi yaitu regulasi zat dalam sistem peredaran darah. Langsung saja kita ke materinya. Regulasi zat dalam sistem peredaran darah. Apa itu regulasi zat dalam sistem peredaran darah? Regulasi zat dalam sistem peredaran darah adalah transport atau perpindahan dan pertukaran zat dalam menjaga keseimbangan tubuh atau homeostasis agar tetap terjaga. Nah, yang pertama ada alat peredaran darah. Di alat peredaran darah ini ada 3 topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada darah. Di darah ini kita akan bahas plasma darah, eritrosit, trombosit, sama leukosit. Kemudian jantung. Di jantung kita akan bahas ruang jantung, katup jantung, sama dinding jantung. Kemudian yang ketiga kita akan bahas pembuluh darah. Di pembuluh darah ini kita akan bahas vena, arteri, sama kapiler. Darah. Di darah ini ada plasma darah, eritrosit, leukosit, sama trombosit. Yang pertama-tama kita akan bahas plasma darah. Struktur plasma darah yaitu bagian cair darah yang berwarna pucat. Komponen cair darah yang menyusun sekitar 55% dari volume darah. Plasma tersusun dari air 90% dan protein plasma terdiri dari albumin, globulin, dan fibrinogen. Kemudian fungsi plasma darah. Fungsinya yaitu mengangkut nutrisi dari usus ke seluruh tubuh. Kemudian mengangkut sisa metabolisme ke ginjal, paru, hati. Kemudian pengatur tekanan dan volume darah, pertahanan tubuh, dan pembekuan darah. Kemudian yang B ada eritrosit atau sel darah merah. Strukturnya yaitu berbentuk bikonkav dan tidak memiliki inti, mengandung hemoglobin, protein yang mengikat oksigen. Teman-teman tahu nggak sih kenapa eritrosit itu berwarna merah? Seperti namanya, eritrosit yaitu yang berarti sel darah merah. Tapi di balik itu, dia berwarna merah karena adanya protein yang bernama hemoglobin yang mengandung zat besi. Kemudian fungsi dari eritrosit. Fungsinya yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon oksida dari sel-sel atau jaringan ke paru-paru. C. Leukosit atau sel darah putih. Strukturnya sel darah putih atau leukosit ini memiliki inti dan tidak berwarna. Kemudian bentuknya yang tidak tetap dan bisa keluar masuk pembuluh atau diapedesis. Kemudian fungsinya yaitu melindungi tubuh dari infeksi dengan cara memakan bakteri dan zat asing atau fagositosis dan menghasilkan antibodi. Terdapat beberapa jenis leukosit seperti neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit yang memiliki fungsi spesifik dalam sistem kekebalan tubuh. D. Trombosit atau keping darah. Struktur trombosit yaitu fragmen sel darah yang tidak berinti dan berukuran kecil, membantu dalam proses pembekuan darah untuk pembentukan luka. Kemudian ada fungsinya nih. Fungsinya yaitu membantu dalam proses pembekuan darah dengan membentuk sumbatan pada luka dan mengeluarkan zat kimia yang memicu pembentukan benang fibrin atau benang pembeku. Kemudian ada mekanisme pembekuan darah. Yang pertama yaitu cedera atau luka menyebabkan pembuluh darah menyempit untuk mengurangi kehilangan darah. Kemudian yang kedua ada trombosit menempel pada luka atau adesi, menjadi aktif atau aktivasi, saling menempel membentuk sumbatan trombosit sementara atau agregasi. Kemudian yang ketiga ada tahap koagulasi dimulai, melibatkan reaksi kimia kompleks untuk membentuk fibrin. Yang keempat ada tromboplastin dan ion kalsium mengubah protrombin jadi trombin
lalu fibrinogen jadi fibrin. Kemudian yang kelima yaitu fibrin membentuk jaring yang menangkap sel darah, membentuk bekuan darah permanen. Yang keenam ada retraksi bekuan. Bekuan mengerut menarik tepi luka agar menutup. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh yaitu fibrinolisis, bekuan darah diuraikan kembali setelah luka sembuh. Kita masuk ke poin yang kedua yaitu jantung. Nah, di jantung ini kita akan bahas ada 3, yaitu ruang jantung, katup jantung, dan yang terakhir dinding jantung. Yang pertama kita akan bahas ruang jantung. Jadi ruang jantung ini ada atrium atau serambi. Terdapat 2 atrium yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Atrium kanan yaitu menerima darah kotor dari seluruh tubuh mengalir ke ventrikel kanan. Kemudian ada atrium kiri, yaitu menerima darah bersih dari paru-paru mengalir ke ventrikel kiri. Kemudian ada ventrikel atau bilik. Terdapat 2 ventrikel, yaitu ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian ada ventrikel kiri, yaitu memompa darah dari seluruh tubuh melalui aorta atau dinding paling tebal. Oke, setelah kita bahas ruang jantung, kita akan bahas katup jantung. Katup jantung berfungsi mengatur aliran darah agar mengalir satu arah dan tidak kembali ke ruang sebelumnya saat jantung berkontraksi. Yang pertama ada katup tricuspidalis, terletak antara atrium kanan dan ventrikel kanan, berfungsi sebagai mencegah darah kembali ke atrium kanan. Kemudian ada katup pulmonalis, berada di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis, membuka saat darah dipompa ke paru-paru. Kemudian ada katup bicuspidalis atau mitral, di antara atrium kiri dan ventrikel kiri, mencegah darah mengalir balik ke atrium kiri. Kemudian ada katup aorta, antara ventrikel kiri dan aorta, menutup saat darah selesai dipompa agar tidak kembali ke jantung. Dan yang terakhir dari jantung yaitu dinding jantung. Dinding jantung tersusun dari 3 lapisan utama yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada perikardium, yaitu kantong pelindung yang mengelilingi jantung, memberikan perlindungan fisik dan mengurangi gesekan saat jantung berdetak. Kemudian yang kedua ada miokardium, yaitu lapisan otot jantung yang berkontraksi untuk memompa darah. Ketebalan miokardium bervariasi di berbagai jantung, tergantung pada beban kerja yang harus ditanggung. Dan yang ketiga yaitu endokardium, lapisan dalam yang melapisi ruang jantung dan katup, memastikan permukaan yang halus untuk aliran darah yang efisien. Kemudian ada 4 pembuluh darah utama. Yang pertama ada vena cava superior dan inferior, membawa darah deoksigenasi dari seluruh tubuh kembali ke atrium kanan. Kemudian yang kedua ada vena pulmonalis, membawa darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke atrium kiri. Kemudian ada arteri pulmonalis, membawa darah deoksigenasi dari ventrikel kanan ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Dan terakhir yaitu aorta, yaitu arteri terbesar dalam tubuh, membawa darah yang kaya oksigen dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Kemudian selanjutnya kita masuk ke fungsi-fungsi jantung. Yang pertama ada memompa darah, siklus jantung. Jantung memompa darah melalui siklus yang terdiri dari 2 fase utama, yaitu ada sistol. Sistol yaitu fase kontraksi ventrikel di mana darah dipompa keluar dari jantung. Kemudian ada fase diastol, yaitu fase relaksasi ventrikel di mana jantung terisi darah. Kemudian ada denyut jantung. Jantung berdenyut sekitar 60-100 kali per menit saat istirahat. Denyut jantung dapat meningkat saat aktivitas fisik atau stres. Kemudian yang kedua ada sirkulasi udara. Ada sirkulasi sistemik, sirkulasi pulmonalis, menjaga tekanan darah sama pengaturan hormonal.
Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu pembuluh darah. Di pembuluh darah ini ada 3 yang akan kita bahas, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama kita akan bahas arteri dulu nih. Berfungsi sebagai membawa darah keluar dari jantung menuju seluruh tubuh. Dindingnya tebal, kuat, elastis karena harus menahan tekanan darah tinggi saat jantung memompa. Umumnya membawa darah kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah kotor ke paru-paru. Kemudian arteri ini biasanya terletak lebih dalam di dalam tubuh, terlindungi oleh otot dan jantung. Contohnya seperti aorta dan arteri pulmonalis. Dan yang kedua yaitu vena. Vena berfungsi membawa darah kembali ke jantung setelah beredar di seluruh tubuh. Dindingnya lebih tipis dan memiliki katup untuk mencegah darah mengalir balik akibat gravitasi. Umumnya membawa darah kotor, kecuali vena pulmonalis yang membawa darah bersih dari paru-paru ke jantung. Terletak lebih dekat ke permukaan tubuh dibanding arteri, sehingga sering terlihat di bawah kulit. Contoh, ada vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah yang paling kecil yang menghubungkan arteri dan vena. Dindingnya sangat tipis, hanya satu lapis sel saja, sehingga memungkinkan pertukaran oksigen, karbon dioksida, dan zat makanan antara darah dan jaringan tubuh. Kapiler juga berperan dalam pertukaran panas dan pembuangan limbah sel. Letaknya tersebar di seluruh jaringan tubuh, mencapai setiap sel untuk memastikan semua sel mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahapan dan mekanisme peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oke, jadi sistem peredaran darah manusia ini disebut juga sebagai sistem peredaran darah ganda. Kenapa? Karena darah masuk ke jantung sebanyak 2 kali dalam satu putaran. Oke, yang pertama kita bahas adalah peredaran darah besar atau sistematik. Tahapannya itu jantung, seluruh tubuh, kemudian jantung. Ini adalah jalur peredaran darah yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh dan mengembalikan darah miskin oksigen kembali ke jantung. Mekanismenya, yang pertama, darah kaya oksigen dipompa dari bilik kiri atau ventrikel kiri jantung ke aorta atau arteri terbesar. Kemudian yang kedua yaitu aorta bercabang menjadi arteri-arteri yang lebih kecil yang kemudian membawa darah ke seluruh organ dan jaringan tubuh. Yang ketiga, di kapiler atau pembuluh darah terkecil. Pada organ dan jaringan, oksigen dan nutrisi dilepaskan ke sel-sel tubuh, sementara karbon dioksida dan limbah lainnya diambil dari sel-sel. Yang keempat, darah yang kini miskin oksigen dan kaya karbon dioksida dikumpulkan oleh venula atau vena kecil yang kemudian bergabung menjadi vena-vena yang lebih besar. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu vena-vena besar atau vena cava superior dan vena cava inferior membawa darah kembali ke serambi kanan atau atrium kanan jantung. Peredaran darah kecil atau pulmonal. Tahapannya yaitu jantung, paru-paru, jantung. Ini adalah jalur peredaran darah yang membawa darah miskin oksigen dari jantung ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan mengembalikan darah kaya oksigen kembali ke jantung. Mekanismenya, yang pertama, darah miskin oksigen dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan atau atrium kanan jantung, kemudian dipompa ke bilik kanan atau ventrikel kanan. Berwarna biru karena mengandung karbon dioksida. Yang kedua, dari bilik kanan, darah dipompa ke arteri pulmonalis atau mengandung oksigen. Yang ketiga, di kapiler paru-paru, karbon dioksida dilepaskan dari darah dan dihembuskan keluar. Sementara oksigen diambil dari udara yang dihirup dan masuk ke dalam darah. Yang keempat, darah yang kini kaya oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis masuk ke dalam serambi kiri atau atrium kiri.
kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu penyakit pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kondisi di mana tekanan darah di arteri ini terus-menerus tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan organ lain seperti jantung, otak, atau ginjal. Terus yang kedua ada penyakit jantung koroner. Terjadi ketika pembuluh darah koroner yang memasok darah ke otot jantung menyempit ataupun tersumbat oleh plak, mengurangi aliran darah ke jantung. Ini dapat menyebabkan nyeri dada atau angina, atau bisa juga serangan jantung. Dan yang ketiga ada stroke. Terjadi ketika pasokan darah ke bagian otak terganggu, baik karena penyumbatan atau stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragik. Ini dapat menyebabkan kerusakan otak permanen. Kemudian yang keempat yaitu ada anemia. Terjadi karena tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Akibatnya, oksigen yang dibawa ke seluruh tubuh menjadi kurang. Penderita anemia biasanya terlihat pucat, mudah lelah, dan sering pusing. Sekian dari saya, Fatihatul Humairah. Terima kasih sudah menonton. Dadah!